Kalau kita lihat orang-orang ibu-ibu lansia, bapak-bapak yang tinggal di kaki gunung tuh nggak ada yang ngeluh nyeri lutut. Kalau umur 40 sudah sakit sendi, nanti umur 60 bagaimana gitu. Memang yang sering salah adalah yang banyak beredar ya, semua nyeri ke dokter saraf. Nah itu yang agak-agak menurut saya agak kurang cocok ya. Jangan semuanya terus dibilang ya udahlah, udah usia saya. Itu salah satu paradigma yang juga mungkin saya sebagai dokter tulangnya mau usir jauh-jauh dari masyarakat, bahwa ya udahlah saya udah usia lanjut. Ya udahlah, oma kalau dianterin ke mall di dropnya di lobi aja, nggak mau parkir jauh-jauh gitu. Padahal kan justru kita sedang menyiksa orang tua kita atau nenek kita sebenarnya, karena kita mengarahkan mereka ya udah deh nggak usah olahraga, udah turun masa ototnya akhirnya jadi frail kalau bahasa Inggrisnya, jadi rapuh. RW 06 Yes. Usia hanyalah angka. Sehat. Kita suka kram. Ada hubungannya dengan sendi enggak? Artinya terutama kan pasti tekuknya gimana, sendinya juga jadi ini. Nah itu apa ada hubungannya? Terus mengatasinya seperti apa? Apakah hanya dari makan atau atau gerakan atau apa? Mungkin itu satu pertanyaannya. Yang kedua, kalau kita mempunyai masalah dengan sendi, sebenarnya yang paling tepat untuk awal kita ke dokter apa? Ada yang parsial untuk sakit sendi, tapi ada yang menyeluruh. Nah, ini pengaruh apa? Kalau mungkin parsial, saya nggak tahu. Aktivitas hanya itu terlalu banyak contohnya. Tapi kalau menyeluruh itu seperti apa? Kenapa gitu? Mungkin itu pertanyaannya. Nanti kalau tambah saya dimarahin. Makasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mencoba nanti dibantu juga sama Dr. Cipta atau Dr. Dina. Nah memang kalau usianya lebih dari 60 dan tidak sakit sendi itu memang bagus. Artinya memang tidak ada masalah gitu. Ya, kalau umur 40 sudah sakit sendi, nanti umur 60 bagaimana gitu. Jadi memang umur di atas 60 tidak sakit sendi itu sudah suatu berkah menurut saya. Artinya memang tidak ada genetik mungkin apa faktor-faktor yang menyebabkan sakit sendi. Yang kedua kram-kram. Kram-kram memang salah satu gejala sakit sendi, terutama rheumatic arthritis, mungkin kram-kram bengkak itu sering-sering menyebabkan sakit-sakit sendi, semua hampir kaku-kaku sendi ya, kram. Dan kadang-kadang memang bisa menyebabkan gejala syaraf kalau seperti osteoartritis mungkin di tulang belakang, itu kadang-kadang bisa menyebabkan kesemutan biasanya. Kalau ada gejala-gejala syaraf itu ada kesemutan. Ya kalau kesemutannya udah sambil ujung jari atau ujung kaki itu biasanya memang berasal dari leher. Gitu. Ya. Salah satunya kesemutan atau pegel, sakit itu ya mungkin sendi-sendi di tulang belakang itu sudah mulai fasetnya itu sendi-sendi itu sudah mulai osteoartritis. Itu kadang-kadang gejalanya seperti itu. Dan untuk menyeluruh memang rheumatic arthritis biasanya sih seperti saya katakan tadi biasanya kanan kiri hampir sama ya. Tangan kanan, tangan kiri itu. Biasanya mengenai di proksimal agak jari-jari yang agak bukan yang di ujung-ujung biasanya kalau rheumatic arthritis. Ya. Mungkin Dr. Cipta silakan. Kalau kita lihat orang-orang ibu-ibu lansia, bapak-bapak yang tinggal di kaki gunung tuh nggak ada yang ngeluh nyeri lutut. Ya mereka kesetrum terus lah ibaratnya. Nah itu biasanya ada dua penyebab paling sering. Satu, balik lagi ke otot tersebut nggak pernah dipakai, balik lagi ke aktivitas fisik jarang dipakai, atau kurang diregangkan. Jadi stretching betis itu penting. Mungkin nanti kalau sempat saya contohin cara stretching betisnya di sini. Kemudian yang kedua, masalah garam darah ya, garam darah atau lab itu elektrolit, natrium, kalium, klorida. Kenapa? Karena bahan-bahan ini yang dipakai oleh si sel untuk kontraksi. Jadi dietnya juga mesti diperhatikan. Jangan-jangan dietnya misalnya rendah natrium atau kaliumnya kurang, kloridanya kurang. Nah itu emang agak rumit. Jadi harus diperiksa dulu, harus dicek dulu gitu ya. Jangan-jangan pola dietnya juga masih ada yang belum dibenerin. Saya kira itu untuk kram. Oke, kalau misalnya dalam konteks seharusnya bagaimana ya, memang seharusnya ke dokter umum dulu. Kita kan mengikuti nanti dokter umumnya akan nilai kira-kira ini ke arah mana.
nanti baru akan diarahkan. Karena memang beda. Kalau misalnya osteoartritis misalnya ke dokter tulang, kalau rheumatoid arthritis itu biasanya ke dokter penyakit dalam justru, penyakit dalam. Kalau misalnya saraf jepit bisa dokter saraf, dokter ortopedi, dokter bedah saraf. Jadi saya kira sih ikutin itu aja. Memang yang sering salah adalah yang banyak beredar ya, semua nyeri ke dokter saraf. Nah itu yang agak-agak menurut saya agak kurang cocok ya. Akibatnya apa ya? Jadi semuanya ke dokter saraf gitu. Ujung-ujungnya dikirim juga sih ke kita, ke dokter ortopedi. Cuma kan saya kasihan sama pasien ya, jadi bolak-balik gitu ya. Jadi itu sih menurut saya. Kalau ada tambahan. Oh, kalau parsial menyeluruh sebenarnya ada di slide-nya Dokter Hori tadi. Jadi gampangnya adalah kalau misalnya menyeluruh kanan kiri sama, biasanya pikirkan ke arah autoimun atau rheumatoid arthritis. Kalau osteoartritis itu biasanya sendi lutut paling sering. Lutut kedua panggul. Panggul tuh jarang sekali, tapi paling sering lutut. Jadi kalau misalnya parsial dalam arti kok yang nyeri lutut aja ya, misalnya lutut kanan aja atau lutut kiri aja. Nah, kalau misalnya jari-jari, kalau cuma satu jari-jari gitu ya. Kalau misalnya tahu angkatannya masih masuk ya Pepeng ya. Kalau satu jari biasanya hampir pasti bukan karena penyakit-penyakit yang tadi. Pasti karena overuse. Overuse tuh dipakai berlebihan. Misalnya montir, banyak muter gitu. Nyerinya di pergelangan tangan. Kanan doang, kiri enggak. Sehingga saya sebagai dokter saya akan tanya, oke Pak, pekerjaannya apa? Kebiasaannya apa? Karena itu tidak bisa disamakan individu A dengan individu B. Gitu. Nah, tapi itu pertanyaan bagus, karena kalau nyerinya satu doang, pasti ada sesuatu penyebabnya. Nggak mungkin karena rheumatoid arthritis ataupun osteoartritis. Saya kira gitu. Terima kasih pertanyaan. Dok, saya mau ke Dokter Cipta karena pengalaman anak saya dulu SMP dia nari saman. Jadi dia terlalu karena banyak lomba-lomba gitu ya, sehingga dia didiagnos sama dokter waktu itu saya berobat di Mayapada, Dokter Rizal itu bantalan antara tulang itu bergeser. Itu hasil dari MRI. Cuma saya tanya pengobatannya, katanya nggak ada pengobatan. Jadi nanti dengan sendirinya katanya. Cuma kayaknya kalau saya lihat dengan bertambahnya usia, sekarang dia udah kuliah semester 5. Jadi kalau dia salah duduk atau misalnya ada gerakan yang gimana, ini dia rentan sekali gitu. Pernah satu kali dia salah gerakan sampai dia nggak bisa berdiri, apa nggak bisa tidur. Tapi saya nggak urut, saya langsung bawa ke akupuntur. Jadi habis di akupuntur, alhamdulillah 2 kali dia udah biasa lagi. Apakah memang tidak ada obatnya? Terus apakah langkah selanjutnya untuk pengobatannya? Apa saya harus lanjut lagi atau gimana? Terima kasih Pak Dokter. Ini yang berangkat ke Bali, Bu? Bukan? Bukan ya, adiknya. Ya. Oke. Ini kasus yang cukup rumit ya, karena jarang sekali. Itu ada tuh penyakit yang entah kenapa seringnya ditemukan pada anak-anak yang suka senam, suka dansa. Penyakitnya susah, namanya SCFA, SCFA disebutnya, Slip Capital Femoral Epiphysis. Jadi tulang pertumbuhannya, lempeng pertumbuhannya tuh bergeser di pinggul biasanya. Memang nggak ada terapinya biasanya suruh pakai tongkat aja, jangan napak dulu, istirahat. Kenapa? Karena nanti kan dia akan bertumbuh, lempeng pertumbuhannya akan normal sendiri. Karena sudah semester 5, asumsi saya harusnya sih tidak berhubungan dengan itu, Bu. Harusnya. Tapi kalau mau pasti memang sebaiknya diperiksakan ke dokter. Ronsen dulu, kita lihat masih sama nggak kondisinya seperti waktu itu. Karena kalau memang penyakitnya betul yang saya duga, harusnya sudah hilang. Artinya penyebab sakit, tadi soalnya Ibu kesini, jadi mungkin sakit pinggang. Nah, punggung bawah kan, berarti kan masalahnya bukan di situ lagi, bukan di hip lagi. Kalau masalah punggung bawah mungkin harus diperiksa lagi. Bisa karena postur, kebiasaan duduk terlalu lama, duduk tidak ergonomis. Nah, itu mesti dicek lagi pastinya. Harus ketemu sama orangnya dulu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini dokter, saya mau bertanya. Pada saat ini saya tuh udah berapa lama bagian sini tuh sakit. Kalau jongkok itu nggak apa-apa sih, dengkul tuh nggak sakit. Cuma kalau berdiri tuh kok kayaknya berat banget gitu dok. Itu kenapa ya dok ya?
Terima kasih. Iya, saya dulu ya izin ya Dokter Ori ya. Sebenarnya gini, Bapak Ibu kalau misalnya nggak kuat jongkok, nggak dari jongkok nggak kuat berdiri ya, misalnya kalau habis sholat kok berdirinya berat banget ya. Sebenarnya belum tentu kapuran, belum tentu osteoartritis. Tapi penyebabnya apa? Saya selalu periksa pasien, otot paha depannya kecil banget. Kalau kita ukur, ya kita ada penelitian ukur itu juga ya. Ukur. Oh, oke, betis ya. Sebenarnya bisa diukur, lingkar paha itu bisa diukur, sehingga kita bisa estimasi ototnya besar atau enggak. Dan hampir semua pasien yang mengeluhkan demikian, kalau saya pegang otot paha depannya tuh kecil banget. Jadi harus dilatih memang, nggak bisa enggak. Dan cara latihannya gimana ya tadi? Paling gampang sepeda statis, pakailah jalan. Karena gini, kalau sering lihat di konten-konten ya kan sering dibahas. Ada yang namanya sarkopenia. Sarkopenia itu adalah pengecilan otot. Otot itu kehilangan sekitar 7% lah. Masanya itu berkurang 7% setiap 10 tahun. Artinya kalau misalnya kita nggak latih ya kita mengarahnya ke situ. Makanya ada nenek-nenek yang bungkuk dan kemudian lemah sekali. Tapi kok ada yang lain yang masih bugar gitu kan. Nah bedanya biasanya selalu di massa ototnya itu. Jadi mau nggak mau memang harus bergerak. Karena begitu dilatih nanti akan kuat lagi, jongkok, berdiri. Ya, gitu kurang lebih. Silakan Pak. Makasih Dok. Melanjutkan dengan pertanyaan tadi. Saya ini sekarang usia 61. Pada saat usia Baru setengah jalan, Pak. Udah setengah jalan. Masih Pak. panjang perjalanan. Pada saat usia 50 menjelang 60 itu no problem dengan yang masalah yang tadi sendi-sendi tersebut. Tapi belakangan beberapa bulan ini saya tadi sholat, bangun tuh waduh mesti ngangkat tangannya mesti lebih besar. Terus saya coba waktu perjalanan naik ke jembatan penyeberangan terasa juga. Ya. Tapi kalau dibilangin apakah saya jarang jalan, saya relatif cukup banyak jalan, Dok. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah latihan sih menurut saya sudah cukup banyak jalan, tapi juga belakangan ini terasa. Apakah itu termasuk yang salah satu ini atau ada karena manula aja, Pak? Terima kasih. Jangan menyerah dengan manula lah ya. Jadi, jangan semuanya terus dibilang ya udahlah, udah usia saya. Itu salah satu paradigma yang juga mungkin saya sebagai dokter tulangnya mau usir jauh-jauh dari masyarakat bahwa ya udahlah, saya udah usia lanjut. Ya udahlah, oma kalau dianterin ke mall di dropnya di lobi aja, nggak mau parkir jauh-jauh gitu. Padahal kan justru kita sedang menyiksa orang tua kita atau nenek kita sebenarnya. Karena kita mengarahkan mereka ya udah deh nggak usah olahraga, udah turun masa ototnya akhirnya jadi frail kalau bahasa Inggrisnya, jadi rapuh. Padahal sebenarnya harusnya jalan segala macam. Nah kalau misalnya latihannya sudah cukup, mungkin perlu ditambah artinya Pak. Apakah mungkin kapuran? Bisa juga. Makanya kalau sempat sih harus pemeriksaan ronsen lutut biasanya. Kita lihat jaraknya antara sendi di lutut itu antara tulang paha sama tulang kering berapa tinggi. Kalau misalnya udah menipis, ya berarti udah masuk ke kapuran. Tapi kalau misalnya jalannya udah dirasa cukup, biasanya berarti harus ditambah latihannya, gitu. Otot pahanya supaya besar. Dengan misalnya ada pengapuran tadi, dengan jalan itu apakah bisa memperbaiki pengapuran tadi? Atau Nah, memang jalan ini sebenarnya hanya langkah pertama. Langkah pertama, karena kenapa saya ngomong jalan? Karena itu satu paling mudah dilakukan, semua orang bisa. Tapi untuk orang yang biasa jalan, harus naik dong tingkatannya, naik next level gitu. Ya, seperti orang latihan untuk membesarkan otot kan harus ada beban tambahannya. Nah, macam-macam tuh, ada yang bisa dilakukan gerakan ekstensi kaki yang dengan beban gitu ya. Saya suka kasih ke pasien-pasien saya, kalau nggak ada ya udah deh kantong apa diisi pasir, taruh di pergelangan kaki terus angkat-angkat ke depan. Nah, sampai otot paha depannya pegel. Nah itu yang akan memperkuat kita jongkok, kita naik tangga karena itu otot utamanya. Saya kira gitu Pak. Dokter Hori? Ya, seperti yang dikatakan Dr. Cipta memang perlu untuk aktivitas. Cuman kalau sudah terkena osteoartritis atau rheumatoidis itu memang nggak bisa sembuh. Hanya bisa diperlambat. Nggak bisa sembuh, hanya bisa diperlambat. Jadi memang aktivitas fisik itu sangat penting. Umurnya baru 61, saya lebih tua. saya baru 16 kok, Bang. Oh. Jadi olahraga itu memang sangat penting. Untuk otot-ototnya, untuk semuanya. Ya. Ada lagi Bu?
Bapak, Jadi kalau kita ini seberapa itu? 57. Nah, kalau kita banyak aktivitas seperti saya senam, terus naik sepeda, itu kan ada beban di sini. Nah, itu nanti kaki agak bisa bengkok gini enggak ya, Dok ya? Itu yang saya tanyakan. Silakan.